Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Dedi HS, NIM 200172520281, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025, program studi Bahasa Indonesia pada Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melakukan video pembelajaran uji kinerja lokasi pada Madrasah Alia Negeri Ende NTT dengan materi menyajikan informasi tokoh dalam bentuk infografik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ya Ustaz. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita fatwa terlebih dahulu. Silakan fatwa. Teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Absensi hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Saudara sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sudah siap untuk kita belajar hari ini? Siap. Oke, mantap. Sebelum kita exchange yang lebih bagus lagi, kita menyanyikan lagu nasional. Silakan. Teman-teman, selamat pergi. Pada
perhatikan, silakan. Ya, silakan. Cerpen Ustaz. Cerpen. Ya. Ada lagi yang Ustaz? Masih ingat? Ya, silakan. Deskripsi Ustaz. Deskripsi, oke. Di sana? Ya, unsur cerpen. Oke, yang belakang? Unsur implisit cerpen. Iya, unsur implisit cerpen. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke. Oke, baik teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ustaz akan menanyakan pertanyaan pemantik. Perhatikan. Kira-kira gambar yang Ustaz tayangkan ini apa gambarnya? Ya, silakan. Ya, cover lagu. Ya, Jual Reza. Juan Reza. Oke. Ya, poster. Ya, oke. Informasi gambar. Informasi gambar. Ya, Judul lagu. judul lagu. Oke. Kumpulan lagu. Kumpulan lagu. Kita beri aplaus dulu untuk. Ya, ini ada gambarnya, ada tulisannya, ada lagu populernya yang sekarang tak bola balik ya. Ya. Nah sekarang Ustaz berikan jawabannya ya. Ya, ini tadi kamu sebutkan tadi yang beraneka-ragam pernyataan ataupun pengetahuan. Yang kita belajar ini adalah keseluruhan dari gambar ini adalah tentang infografi. Oke, Pak? Baik. Jadi hari ini kita belajar tentang infografik, ya. Sebelum kita mulai, saya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak sekalian, kita buat infografik. Kita buat apa? Ya. Nanti ada penilaian yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Ya. Oke, bisa Bang? Bisa. Oke, baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan mulai dengan pelajaran infografik, membuat infografik. Ya. Baik, kita akan menayangkan visual gambar yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya, oke. Ini gambar. Yang materi yang kamu sampaikan tadi adalah apa tadi? Sekarang perhatikan. Yang saya tunjuk ini. Ini apa kira-kira? Ini apa kira-kira? Ya, silakan. Tokoh nasional. Tokoh nasional. Masih ada? Ini apa? Ya, silakan. Bapak Prabowo. Lalu sekarang ini lihat. Coba, ini apa nih? Pikiran pandangan kalian. Bayi yang baru lahir. Ada lagi? Ya, Tempat tanggal lahir. ya, tempatnya kelahiran. Oke. Baik, selanjutnya. Dua gambar ini, silakan. Ya. Riwayat pendidikan. Ada lagi ini? Gambar ini? Ya. Anak SD dan anak SMA. Anak SD, anak SMA. Oke. Baik, selanjutnya ini gambar ini. Ya. Status. Status. Oke. Keluarga. Keluarga. Lalu ini terakhir nih. Yes. Bapak Ya. Presiden Indonesia. Bapak Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Oke, baik. Bisa paham sampai sini? Bisa. Lalu kalau seandainya membuat jadi bagus, kita pakai apa kira-kira buat jadi bagus ini? Ya. Pakai aplikasi Canva. Oke. Ada lagi?
Bisa paham sampai sini? Bisa. Selanjutnya Ustaz akan membagikan kelompok secara heterogen. Ya, silakan. Oke, baik anak-anak sekalian. Ustaz akan memberikan LKPD. Ya. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum mengerjakan informasi infografik, silakan siapkan HP-nya. Silakan download aplikasi yang ingin kalian lakukan untuk membuat infografik. Silakan. Sudah di-download? Ya. Topiknya adalah tokoh nasional dan sastrawan Indonesia. Oke? Selamat mengerjakan. Oke, baik. Sudah selesai? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan sama-sama melihat hasil pekerja dengan membuat infografik tokoh nasional dan sastrawan Indonesia. Selanjutnya saya akan memanggil perwakilan dari kelompok 1. Silakan. Yang ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Tias Wijaya sebagai moderator dan teman saya Mustika Melita sebagai pemateri. Di sini kami akan membahas infografik tentang kelompok Ki Hajar Dewantara dan akan dibacakan oleh teman saya. Ya. Yang pertama, siapa itu Kiai Haji Dewantara? Kiai Haji Dewantara adalah tokoh sentral dalam sejarah pendidikan Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Ya. Ya, oke. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil infografik tentang Bapak Budi Utomo yang dibacakan oleh teman saya. Saya Nur Aziza sebagai moderator. Saya Sanita sebagai pemateri. Oke, silakan. Kemenangan. Utomo lahir dengan nama asli Utomo pada tanggal 2 tahun 1920 di Surabaya. Beliau adalah seorang orator, wartawan dan aktivis nasional yang terkenal.
Sapardi Djoko Damono. Bagi yang belum tahu, ini adalah wajah dari Sapardi Djoko Damono. Yang akan kami bahas ini ada 4. Yang pertama, pendidikan dan karir dari Sapardi Djoko Damono. Yang kedua, kehidupan pribadi dari Sapardi Djoko Damono. Yang ketiga, karya-karyanya. Dan yang keempat adalah penghargaannya. Yang pertama yang akan dibahas adalah pendidikan dan karir dari Sapardi Djoko Damono yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Kaisar. Jadi pendidikan dan karir. Untuk pendidikannya, beliau menempuh SD di SD Impres Nagara Heram dan SMP di Negeri 2 Surakarta. Dan SMA-nya beliau menempuh di SMA Negeri 2 Surakarta. Dan untuk karirnya, beliau menjadi Direktur Pelaksana Yayasan Indonesia dan menerbitkan majalah sastra Horizon. Oke, selanjutnya adalah kehidupan pribadi dari Sapardi Djoko Damono. Kehidupan pribadi Sapardi Djoko Damono. Ya, silakan. Hal yang menarik dari tokoh tersebut. Hal yang menarik dari tokoh tersebut. Baik, mungkin hal menarik dari tokoh tersebut salah satunya adalah dia sastrawan Indonesia yang sudah banyak menampilkan karya-karyanya yang begitu indah. Yang sudah banyak mendapatkan penghargaan. Baik, terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Oke, baik anak sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan hasil atau produk dari informasi yang dalam bentuk infografik, ya. Bisa menguatkan kembali apa-apa yang kami sudah sampaikan pada kesempatan tadi. Intinya bahwa pembuatan infografik itu membuat orang mudah memahaminya. Orang senang, orang suka dan bisa diingat dimanapun. Kenapa? Ada visualisasinya. Oke? Pak? Ustaz sudah menyiapkan link ya anak sekalian. Produk yang kalian sudah presentasikan, Ustaz sudah siapkan linknya untuk dilakukan sebuah penilaian. Linknya ini sudah di depan sini. Silakan mengirimkan pekerjaan yang tadi ke link sini. Silakan. Siapkan HP-nya, kirim file di sini. Kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2? Sudah. Oke, kelompok 3? Sudah. Oke, kelompok 4? Sudah. Oke, baik. Oke, baik anak sekalian. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian, daya ingat kalian tentang membuat infografik dalam bentuk infografik, Ustaz akan memberikan post-test pada kalian semua. Siap? Siap. Baikkan dulu. Saya beri waktu 3 menit. Silakan. Oke, sudah? Waktunya sudah selesai? Sudah? Oke, baik. Oke, baik. Dan sudah? Sudah? Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kegiatan selanjutnya itu kita menyimpulkan. Jadi hasil awal tadi sampai akhir tadi sampai saat ini kita menyimpulkan. Oke, kita sama-sama menyimpulkan ya. Oke, silakan. Ya. Membuat infografik. Tujuan membuat infografik itu adalah yang pertama untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks dan sederhana. Yang kedua, dapat mempresentasikan informasi lebih singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, dapat penjelasan dan lebih mudah. Yang keempat, dapat memberikan secara prinsip yang mengarahkan perubahan. Oke, good. Ya, silakan. Langkah-langkah menjadikan informasi dalam infografik. Yang
pertama tentang topik, yang kedua untuk mendata dan informasi, yang ketiga buat struktur alur, yang keempat sini pada visual, yang kelima gunakan teks singkat, yang keenam desain dan tata letak, dan yang terakhir tinjau dan koreksi. Oke, mantap sekali. Oke. Empat, menggunakan infografi. Pertama, pembuatan nama. Yang kedua, penggunaan mengingat. Yang ketiga, menarik perhatian. Dan yang terakhir, efisiensi komunikasi. Oke, luar biasa. Oke. Berarti intinya bahwa infografik adalah representasi gambar visual yang membuat orang itu informasi yang kita baca kita senang. Kita bisa ingat dan kita bisa paham. Oke? Oke. Selanjutnya saya akan lembar yang tadi di balik lembar postage itu ada lembar refleksi ya anak sekalian ya. Ya, sudah. Silakan diisi lembar refleksinya sesuai dengan kemampuan kalian menerima pelajaran yang tadi. Silakan. Oke, sudah? Silakan saya mengambil kembali lembarnya, postage dan refleksi. Baik rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas pekerjaan usaha kalian dalam membuat hasil pekerjaan dan untuk dipresentasikan. Kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Rekan sekalian, minggu depan kita akan mempelajari materi menyimak kewirausahaan. Ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Berdoa dipimpin oleh, silakan. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, adalah kita berdoa. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.